petani, dalam hal ini saya akan menjelaskan apa sih atau apa sih manfaat daripada kastrasi pada tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Sebelumnya sudah ada yang komentar menanyakan kastrasi itu kapan waktunya, dan yang kedua itu apa sih fungsi kastrasi. Nah, kastrasi ini kenapa harus dilaksanakan? Karena pelaksanaannya ini kastrasi pada umur tanaman kelapa sawit umur 11 bulan sudah mulai menimbulkan bunga dompet seperti ini. Jadi pertanyaan, kapan pelaksanaan kastrasi itu dilaksanakan? Kastrasi itu dilaksanakan umur 11 sampai umur 22 bulan. Sampai umur tanaman sawit itu 22 bulan. Berarti dari umur 22 bulan ke atas sampai umur 30 atau 29 bulan kita sudah melakukan panen. Kenapa sih buah ini harus buang? Kalau kita lihat, ini adalah kastrasi yang sebenarnya sudah terlambat. Mestinya kastrasi itu seperti dompet begini, sudah muncul begini, sudah harus kita buang. Kenapa? Karena dalam tanaman kelapa sawit ini terjadilah proses fotosintesis. Dari hasil proses fotosintesis itu dihasilkan apa? Asimilat. Apa sih itu asimilat? Asimilat itu dia akan menghasilkan 46% dia ke vegetatif dan 54% akan mengarah ke generatif atau pembentukan buah. Karena tanaman TBM ini belum layak untuk dijadikan produksi menghasilkan buah, sehingga buah yang seperti ini kita buang. Rotasinya minimal 2 minggu kita laksanakan, kita buang rotasinya, atau sebulan sekali pun boleh, sampai umur 22 bulan. Nah, kembali lagi, kalau ini kita buang buah ini seperti ini, dia akan, tanaman ini akan membentuk tanaman yang kokoh. Batang ini akan kelihatan besar. Batang akan kelihatan besar. Setelah umur 3 tahun dia sudah layak untuk berbuah. Kalau tidak dikastrasi, pada umumnya petani sudah seperti ini, layak, sudah buah, sayang. Tapi kejadian faktanya untuk para petani, setelah terjadi pembuahan sampai dia membentuk buah dan matang, banyak ataupun penjual-penjual atau pembeli-pembeli sawit ataupun agen sawit yang membeli petani buah-buah kita, itu mereka tidak mau. Kenapa? Masih di bawah 3 kilo. Nah, kembali lagi, kalau ini kita kastrasi tanaman ini, dia akan menghasilkan bobot BCR yang besar. Yang kedua, bonggol tanaman ini akan besar. BCR minimal di atas 3 kilo yang kita hasilkan. Yang ketiga lagi, produksi yang kita hasilkan juga pada tanaman yang setelah dikastrasi ini bisa memenuhi standar yang sesuai yang dibuat oleh BPKS. Jadi untuk kali ini harapan saya, petani bisa memahamin apa sih manfaat daripada kastrasi ini. Kita tidak boleh menyepelekan. Kita tidak boleh sepele, sudah buah, masih bisa dihasilkan untuk dijadikan buah. Memang benar, tapi pada faktanya kalau buah ini dipanen dalam kawasan 1-2 hektar saja, itu dari segi kos biayanya, biaya panen, petugas panen untuk membayar dia saja impas, kita tidak dapat apa-apa. Jadi kalau buah seperti ini kita teruskan menghasilkan produksi, kita akan rugi sampai menunggu kita nanti baru bisa menghasilkan buah yang standar, baru bisa layak panen. Kita lanjut saja ke
kastrasi seperti ini, buah ini bisa nggak menggunakan alat yang waktu sebelumnya saya paparkan mengenai alat kastrasi. Oke, kita lanjut dengan sistem pengerjaan kastrasi. Bagaimana dengan buah seperti ini, bisa nggak kita buang? Nah pemirsa, buahnya bisa dibuang. Nah memang agak kesulitan dengan sistem menggunakan ini kalau buahnya sudah besar. Bisa pemirsa dengan menggunakan alat ini. Jadi ada juga pemirsa yang menanyakan, sebenarnya alat ini belum ada diperjualbelikan, tapi bisa ditempa di tukang las. Jadi caranya para petani ukur dulu dengan bunga betina ini, dimasukkan ke dalam sini dulu Pak. Nah, oke, kita masukkan seperti ini. Mari Pak. Ya, sini. Alatnya. Kemari dulu alatnya Pak. Nah, seperti ini pemirsa. Ini kita ukur dulu kemampuan, ukuran lubangnya ini kita sesuaikan. Baru kalau sudah sesuai, ujungnya ini kita bisa gunakan bekas kampak-kampak yang tidak terpakai lagi, kita tajamkan. Atau dodos pun bisa, yang sudah bisa tidak terpakai dan sudah putus. Silakan Pak. Jadi ini adalah lahan PSR petani. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena supaya petani mengerti, kita tidak bisa sepele dengan kastrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi para petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani.